Bayangkan seorang anak dari pulau kecil di Mediterania yang tumbuh menjadi salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Seorang jenderal yang mampu menjatuhkan kerajaan dan mendirikan kekaisaran. Tapi juga seorang pria yang akhirnya dikalahkan oleh kesombongannya sendiri. Inilah kisah lengkap Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir di Ajaccio, pulau kecil bernama Korsika, pada 15 Agustus tahun 1769. Hanya setahun setelah pulau itu dianeksasi oleh Prancis. Dia berasal dari keluarga bangsawan kecil, bukan miskin, tapi bukan pula terpandang. Sejak kecil, Napoleon dikenal pendiam, suka membaca, dan suka berdebat. Dia tidak menyukai dominasi Prancis atas Korsika, bahkan sempat mengidolakan tokoh kemerdekaan Korsika, Pasquale Paoli. Namun seiring waktu, Napoleon mulai berubah. Ia sadar, untuk bisa besar, ia harus menjadi bagian dari kekuatan itu. Pada usia 9 tahun, ia dikirim ke Perancis daratan untuk belajar di akademi militer. Ia sering diolok karena logat Korsika dan nama belakangnya. Namun Napoleon membalas semua hinaan itu dengan satu hal, prestasi. Ia lulus sebagai letnan artileri pada usia 16 tahun, salah satu lulusan termuda. Tahun 1789, Revolusi Prancis meletus. Dan ini adalah peluang emas bagi siapapun yang berani dan cerdas. Saat Prancis dilanda kekacauan pasca revolusi, Napoleon naik cepat. Pada usia 24 tahun, ia berhasil mempertahankan kota Toulon dari Inggris. Dan promosinya datang brigadir jenderal. Namun namanya benar-benar meledak pada 1795. Saat Paris hampir dikuasai para royalis, Napoleon menghantam mereka dengan meriam, tanpa ragu, tanpa ampun. "Give them a whiff of grapeshot," katanya. Paris, selamat, dan Napoleon ... menjadi pahlawan. Tahun 1796, ia dipercaya memimpin pasukan Prancis ke Italia. Pasukan ini lemah, kekurangan makanan, dan semangatnya hancur. Tapi Napoleon memotivasi mereka dengan pidato legendaris. "Kalian lapar dan telanjang, tapi aku akan membawa kalian ke kejayaan dan kekayaan." Hasilnya, dia menghajar pasukan Austria dan Sardinia satu persatu dengan taktik gerakan cepat dan pembagian pasukan. Napoleon bukan hanya jenderal. Ia seorang seniman medan perang. Tahun 1798, Napoleon ingin menyaingi kejayaan Alexander Agung. Ia memimpin ekspedisi militer ke Mesir untuk menghantam jalur dagang Inggris. Ia memang menang di darat, tapi kalah telak di laut oleh Laksamana Nelson. Namun uniknya, kekalahan ini tidak menghancurkan reputasinya, karena dia tetap membawa pulang ilmu dan kisah heroik, termasuk penemuan batu Rosetta yang akhirnya menguak misteri hieroglif Mesir setelah kembali ke Prancis. Tahun 1799, Napoleon menemukan republik dalam kekacauan. Ia pun menggulingkan pemerintah melalui kudeta 18 Brumairo dan membentuk konsulat. Tentu saja, ia menjadi konsul pertama. Tak lama kemudian, konsul seumur hidup. Dan pada tahun 1804, Napoleon memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Bukan paus yang memahkotainya, tapi tangannya sendiri. Tanda bahwa kekuasaannya berasal dari dirinya sendiri. Napoleon memimpin pasukan Prancis ke banyak kemenangan. Austerlitz, Jena, Wagram, semua menjadi legenda. Ia menaklukkan hampir seluruh daratan Eropa Barat dan menyebarkan ide hukum modern Kode Napoleon ke seluruh wilayahnya. Namun, kejayaannya menciptakan musuh-musuh kuat. Inggris, Austria, Rusia semua bersatu untuk menghentikannya. Napoleon memimpin 600.000 tentara ke Rusia dalam apa yang disebut Grand Army. Tapi Rusia tidak melawan secara langsung. Mereka mundur sambil membakar kota dan makanan strategi bumi hangus. Saat sampai di Moskow, kota itu telah kosong dan terbakar. Pasukan Napoleon mati karena cuaca beku, kelaparan, dan penyakit. Hanya sekitar 100.000 yang berhasil kembali. Itu adalah awal dari akhir. Setelah kekalahan di Rusia, pasukan sekutu menyerang. Tahun 1814, Paris jatuh dan Napoleon dipaksa mundur. Ia diasingkan ke pulau kecil bernama Elba. Tapi ini bukan akhir. Tahun 1815, ia kembali ke Prancis. Bukan dengan perang, tapi dengan karisma. Pasukan yang dikirim untuk menangkapnya justru memihaknya. Ia kembali berkuasa selama 100 hari. Napoleon mencoba peruntungan terakhir di medan Waterloo, Belgia. Ia melawan Inggris di bawah Wellington dan Prusia di bawah Belcher. Strateginya nyaris berhasil, tapi hujan, miskomunikasi,
dan kedatangan pasukan Prusia mengubah segalanya. Napoleon kalah, dan kali ini ia tak bisa kembali. Ia diasingkan ke pulau terpencil Saint Helena, di tengah Samudra Atlantik, dijaga ketat, dijauhkan dari dunia. Dan di sana, pada 5 Mei tahun 1821, Napoleon wafat. Diduga karena kanker lambung. Ia dimakamkan di sana, sebelum akhirnya jasadnya dipindahkan ke Paris. Napoleon dikenal sebagai jenius militer, tapi juga diktator. Ia membawa kehancuran, tapi juga reformasi. Ia menjatuhkan monarki lama, tapi membangun kekaisaran baru. Seorang manusia penuh kontradiksi. Tapi satu hal pasti, nama Napoleon Bonaparte akan terus dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia.